Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Muriansyah dari kelas C4 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi evaluasi tengah semester dari mata kuliah Bisnis Internasional yang berjudul Pengaruh Evaluasi pada Neraca Perdagangan. Pengertian devaluasi. Devaluasi dapat dikatakan sebagai penurunan dari nilai mata uang dari suatu negara oleh pemerintah yang bersangkutan terhadap nilai-nilai mata uang dari negara lain. Devaluasi ini sendiri bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dari suatu negara. Maka dari itu, devaluasi bisa saja terjadi karena adanya kebijakan moneter dalam menetapkan suatu kurs terhadap mata uang negara lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), devaluasi adalah penurunan nilai uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap uang luar negeri atau terhadap emas, misalnya untuk memperbaiki perekonomian. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya devaluasi merupakan hal yang bisa saja terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, sudah seharusnya bagi suatu negara untuk menjaga perekonomian negara dengan optimal. Yang pertama ada tujuan devaluasi. Setelah membahas pengertian devaluasi, selanjutnya adalah tujuan devaluasi. Berikut ini beberapa tujuan devaluasi. Yang pertama, ada menjaga kestabilan nilai mata uang dalam negeri. Kedua, membuat nilai ekspor dan impor terhadap devisa negara. Ketiga, membantu untuk meningkatkan ekspor dan pemakaian produksi yang ada di dalam negeri. Keempat, membantu untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran serta neraca perdagangan. Kemudian ada jenis-jenis devaluasi, yaitu yang pertama ada devaluasi halus. Devaluasi halus adalah jenis devaluasi yang memiliki dampak berupa 5% per tahun. Jenis devaluasi ini bisa dibilang tidak memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Hal ini karena nilainya yang tidak lebih dari fluktuasi nilai tukar rata-rata. Yang kedua ada devaluasi sedang. Devaluasi sedang ini adalah jenis devaluasi yang memiliki dampak terhadap depresiasi kurang lebih sekitar 5-15% per tahun. Lalu ketiga ada devaluasi cepat. Devaluasi cepat ini adalah jenis devaluasi yang berdampak pada depresiasi sekitar 15-25% per tahunnya. Terjadi devaluasi ini bisa mempengaruhi ekspor, meskipun begitu, konsumen domestik mulai merasakan beberapa peningkatan nilai impor yang cukup signifikan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu devaluasi terus-menerus. Devaluasi ini terus-menerus yaitu jenis devaluasi yang berdampak terhadap depresiasi lebih dari 25%. Jika devaluasi ini terjadi, maka bisa menjadi pertanda bahwa kondisi ekonomi suatu negara sedang krisis. Selanjutnya ada dampak-dampak devaluasi. Dampak pada devaluasi yang pertama ini bisa mengurangi jumlah barang impor. Dengan barang impor yang berkurang, maka bisa mengubah cara pikir masyarakat dari suatu negara bahwa barang-barang lokal memiliki kualitas yang sama baiknya dengan barang impor. Dengan begitu, pendapat per kapita suatu negara diharapkan bisa terus mengalami peningkatan. Kedua, dampak selanjutnya, yaitu kedua, dari devaluasi adalah adanya kenaikan terhadap jumlah barang ekspor. Dengan adanya peningkatan terhadap kegiatan ekspor ini, maka peredaran mata uang di negara asing akan menjadi lebih baik, sehingga ekonomi suatu negara pun menjadi lebih baik. Lalu, dampak devaluasi yang ketiga, yaitu terjadinya peningkatan terhadap devisa negara. Hal ini dapat terjadi karena jumlah ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah impor. Devisa negara ini biasanya digunakan untuk melakukan pengembangan terhadap perusahaan, sehingga tingkat pengangguran bisa diatasi. Dampak devaluasi berikutnya, yaitu keempat, adalah produk-produk lokal bisa bersaing di luar negeri. Hal ini dapat terjadi karena terjadinya devaluasi akan meningkat jumlah ekspor. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa kegiatan ekspor bisa meningkatkan pendapatan para pemilik usaha. Dampak devaluasi berikutnya yaitu kelima, yaitu adanya perubahan metode produksi. Dengan kata lain, perusahaan dalam negeri akan mengubah metode produksinya. Hal ini memang perlu dilakukan untuk menambah pekerjaan. Dengan begitu, angka pengangguran bisa mengalami penurunan dengan optimal. Dampak keenam yaitu devaluasi dapat digunakan untuk menyeimbangkan neraca pembayaran. Nilai mata uang dalam negeri yang terlalu tinggi menyebabkan jumlah barang ekspor mengalami kenaikan dan jumlah barang impor menurun. Dari kejadian ini menyebabkan defisit neraca perdagangan dan pada akhirnya membuat defisit neraca pembayaran. Kemudian yang terakhir ada dampak devaluasi terhadap perusahaan dan ekonomi masyarakat negara. Yang pertama, ada meningkatnya kesempatan kerja. Adanya devaluasi dalam negeri menjadikan mata uang domestik mempunyai nilai yang lebih rendah dari mata uang asing, sehingga barang-barang domestik yang diekspor juga dirasakan mempunyai harga yang lebih murah.
maka permintaan dari luar negeri juga akan naik. Para produsen harus memenuhi pasar internasional dan mendorong untuk menambah tenaga kerja agar bisa membuat barang sesuai dengan pesanan. Lalu dampak yang terakhir yaitu ada peningkatan produksi output. Devaluasi mendorong peningkatan produksi barang ekspor dan mengurangi impor di dalam negeri. Peningkatan produksi akan terjadi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dengan kata lain, peningkatan produksi output akan terus mengalami peningkatan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah dari pemaparan materi yang setelah saya buat, ataupun salah dalam pengucapan kata. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.